Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam kegiatan PJJ. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya untuk pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat ini materinya hampir sama dengan pertemuan yang lalu. Pada pertemuan 3 kita belajar mengenai bangun yang sebangun. Untuk pertemuan 4 juga sama, cuman bangun yang kita bahas yaitu bangun segi 3. Jadi konsep dasarnya sama dengan yang minggu lalu tentang kesebangunan. Konsep dasarnya sama, syaratnya juga sama, hanya kesempatan ini kita fokus pada bangun segi 3. Silahkan dibuka dulu filenya yang sudah Bapak bagikan di grup, itu file PDF untuk LKPD pertemuan keempat ya, keempat. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama ini konsep kesebangunan 2 segi 3 ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, syarat kesebangunan itu ada 2. Itu sisi yang bersesuaian, itu perbandingannya sama, kemudian juga sudutnya yang bersesuaian sama. Ini kita lihat contohnya. Nah, saya sudah menyiapkan bahan yang ada di LKPD. Contohnya ada 2 segitiga ya, segitiga ABC, segitiga DEF. Angkanya kita abaikan dulu. Kita lihat dulu syarat kesebangunan pada segitiga. Pertama, sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian itu yang seletak di satu posisi. Yang pertama, sisi AB itu bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian sisi BC dengan sisi EF. Terakhir, sisi AC bersesuaian dengan sisi DF ya. Bisa kita tulis sebagai AB per DE ini sama dengan BC per EF ini sama dengan CA per FD. Ini perbandingannya sama. Kemudian juga sudut yang bersesuaian harus sama. Jadi sudut ini nih, sudut A sama dengan sudut D. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Lalu sudut C sama dengan sudut F. Ini konsep dasarnya. Kita lihat contoh ya. Nah, ini contoh perhitungan pada segitiga sebangun. Contohnya ada 2 segitiga, segitiga ABC dan segitiga KLM. Yang diketahui panjang AB-nya 4, panjang BC 2, panjang LM 4, yang ditanyakan panjang atau sisi KL. Nah, yang bawah. Kita lihat cara mengerjakannya. Jangan lupa kalian cari sisi yang bersesuaian, yang seletak satu tempat. Di sisi AB ini sama dengan sisi KL, bersesuaian ya. Dan sisi BC bersesuaian dengan sisi LM. Cara menghitungnya, kita tulis perbandingan sisi. Nah, yang tadi kita kecil dulu. Nah, ini sisi AB dengan KL, kemudian BC dengan LM. Ini perbandingan sisinya. Kemudian kita masukkan nilainya. Ini kenapa dibalik? Sebetulnya tidak dibalik juga sama, cuman ini untuk mempermudah menghitung. Jadi saya balik karena yang dicari panjang sisi KL. Kita masukin nilainya. AB itu nilainya 4, kemudian KL kita cari, BC nya 2, LM nya 4. Nah, ini pengerjaannya di sini. Nah, ini. Jadi panjang LM 4, panjang BC 2, panjang AB 4. Selanjutnya kita hitung. Gimana cara ngitungnya? Menghitung biasa, itu pecahan. Kita gunakan sistem kali silang saja. Jadi KL sama dengan 4/2 dikali 4. Kita selesaikan ya.
4/2 hasilnya 2 dikali 4, 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi panjang PL ini 8 cm. Mudah kan ya? Ya, sebetulnya ada cara lain yang lebih mudah, tapi ini butuh sedikit kejelian melihat pola bilangan. Buat kalian yang sudah lancar, sudah biasa dengan pola-pola bilangan, ini saya kasih trik sedikit. Lihat pola bilangan perubahan dari sisi yang bersesuaian. Maksud kalau untuk ini, nah ini panjangnya 2, segitiga besar panjangnya 4. Lihat pola bilangan dari perpindahan dari 2 ke 4 itu dikali berapa? 2 kali berapa hasilnya? 4. Setelah kita pikir ternyata hasilnya bilangan pengalinya 2. Berarti 2 dikali 2 4, maka otomatis yang bilangan lain juga harus dikali 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Sama dengan penghitungan yang sudah kita coba tadi kerjakan ya. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah, ini contoh kedua. Contoh kedua ini sebetulnya menggunakan rumus. Jadi kalian sebaiknya hafalkan saja dulu pola rumusnya. Nanti saya jelaskan di video yang lain mengenai konsep dasar menentukan sisi perbandingan yang sama pada sebuah segitiga. Ini sebetulnya ada 2 segitiga ini ya. Jadi yang ditanyakan pada soal nomor 2 ini panjang sisi BC. Nah, yang BC. BC ditanyakan, ini diketahui. Rumusnya belum saya sempat tulis. Rumusnya itu sebenarnya sederhana. Rumusnya itu gini. Sisi BC bersesuaian dengan sisi DE. Jadi BC per DE sama dengan sisi AC per sisi AE. Saya kasih penjelasan ringkas saja ya, kenapa rumusnya seperti itu. Ini segitiganya ya, segitiga yang dari nomor 2. Ini sebetulnya segitiga ini bisa dipecah menjadi 2 segitiga yang sebangun. Jadi segitiganya itu ada segitiga yang kecil dan yang besar. Yang kecil yang ini nih, ABC. Ini yang kecil. Kemudian ada segitiga yang besar nih, ADE, besar. Ini yang besar ya. Kita masukkan angkanya, hurufnya dulu ya. A, B, E, D, I, E. Jadi kita bisa membongkar segitiga ini menjadi 2 segitiga yang sebangun. Dari sini kita bisa tahu mana sisi yang bersesuaian, sisi yang seletak itu 1, 4. Itu sisi BC dengan sisi DE bersesuaian, kemudian sisi AC dengan sisi AE. Kita coba hitung ya, masukkan dulu angkanya. Kita masukkan dulu angkanya. Ini nilainya 4. Ini kita cari ya BC. Kita pakai huruf X saja. Ini nilainya 15. Nah, ini yang AE. AE itu bukan 8, bukan 4, tapi penjumlahan karena dia panjang sisi dari atas ke bawah. Dari A ke C nya 4, dari C ke E nya 8. Berarti panjang AE itu jumlahkan 4 tambah 8, yaitu 12 ya. Nah, begitu. Baru kita buat perbandingan BC dengan DE. Kalau di LKPD itu ditulis dulu ya sisi yang bersesuaiannya. BC dengan DE, BC per DE sama dengan AC per AE. Baru kita masukin bilangannya, nilainya. Panjang BC kita cari. Ini pakai X saja. X per DE. DE itu panjangnya 15.
15 sama dengan panjang AC 4, panjang AE 12. Ini tinggal kita hitung menggunakan hitung pecahan atau kali silang ya. Kita coba yang mudah kita sederhanakan ya. Ini nih yang ini 4/12 bisa kita sederhanakan dibagi 4 menjadi 1/3. Jadi bisa saya tulis, X per 15 sama dengan 1/. Itu kita selesaikan menggunakan kali silang, dapat X sama dengan 1/3 kali 15 ya, mana kali ya, adanya kali. Udah, tinggal kita hitung 1/3 kali 15, 1 kali 15 bagi 3 hasilnya. Jadi panjang BC ini 5 cm ya, panjangnya 5 cm. 5 cm. Nah, begitu. Mudah ya. Oke. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Kemudian yang nomor B ini saya lewat dulu. Ini masuk konsep pengayaan. Jadi kita bahas pada sesi yang lain. Saya kasih penjelasan bagian-bagian yang dasar dulu lah. Nah, berikutnya untuk latihan soal. Silakan nanti dicoba latihan soalnya. Modelnya sama dengan contoh yang ada di LKPD. Ini saya cuma ganti angka, silahkan dicoba. Cara mengerjakannya juga sama. Jadi cari dulu sisi yang bersesuaian, kemudian buat perbandingan, lalu kita hitung sisi yang ditanyakan. Ini sama ya, yang sesuai ini. Itu ya. Untuk nomor berikutnya juga sama. Nanti ada bantuan melalui channel Telegram, bantuan pengerjaan. Juga saya kasih sedikit panduan trik-trik supaya kalian lebih mudah mengerjakan. Itu yang nomor 3. Kemudian nanti yang keempat dan kelima ini pengayaan buat kalian yang sudah cukup lancar dan mahir mengerjakan model-model soal pada kesebangunan segi. Ya, sementara itu dulu. Kalau sudah selesai mengerjakan, jangan lupa tulis nama kelas, kemudian juga jangan lupa ditandatangan oleh orang tua. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. 3M selalu diingat ya. 3M itu apa? Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak kalau kalian berinteraksi, dan yang ketiga menggunakan masker. Demikian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.